Orang tua bayi di Trenggalek mengadu ke Polres Trenggalek karena tak terima bayinya yang masih berusia 5 bulan meninggal dunia setelah imunisasi. Menanggapi hal tersebut, PLT Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Sunarto menyebut, penyebab kematian bayi asal Desa Gembleb Kecamatan Pogalan tersebut bukan karena imunisasi, namun karena adanya 2 kejadian yang terjadi bersamaan. Kesimpulan sementara, jelas Sunarto, vaksin yang disuntikan ke bayi tersebut aman. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang menimpa bayi lain yang menerima vaksin serupa. Kalau dari Dinkes sendiri. Oke, terima kasih. Sebelumnya kita ikut berduka cita atas meninggalnya DA ya, MA. Mudah-mudahan diterima di sisinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perlu kami sampaikan, kita bicara dulu mungkin sebelum ke sana kita bicara tentang imunisasi ya. Sebenarnya imunisasi itu adalah suatu kewajiban pemerintah yang diamanatkan di undang-undang, beberapa undang-undang, yaitu yang pertama Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak. Meskipun di situ disampaikan memang tidak menyebutkan imunisasi, tapi di situ ada tentang upaya preventif untuk menjaga kesehatan anak dan di beberapa aturan yang lain seperti itu. Terus kemudian kenapa dilakukan imunisasi atau vaksinasi itu adalah untuk melindungi masyarakat sebenarnya, untuk melindungi masyarakat anak-anak itu supaya terhindar dari penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi atau dikenal dengan PD3I. Sejarah masa lalu di mana polio merajalela, banyak anak kena polio. Kemudian kemarin yang terdekat saja kasus tentang COVID ya, COVID. Nah ternyata dengan imunisasi atau vaksinasi itu masalah-masalah kesehatan itu bisa terselesaikan. Rantai dingin ya, rantai dingin itu apa? Hampir vaksin itu penyimpanannya adalah di udara yang dingin ya, seperti itu. Jadi dipastikan mulai dari pabrik, kemudian sampai di provinsi. Kebetulan vaksin ini masih dropping dari provinsi ya, dari provinsi. Jadi kemudian di provinsi sampai di kabupaten, kemudian di puskesmas sampai di pelayanan itu dipastikan tidak ada gangguan. Kalau ada gangguan di situ tentunya juga ada masalah. Kemudian berikutnya setelah vaksin juga dijaga adalah prosedurnya. Jadi pada semua orang anak-anak dengan datang ke vaksin itu orang tuanya kan merasa mereka itu sudah sehat gitu loh artinya. Nah itu pun apakah kita percaya, bukan percaya ya, apakah kita juga langsung kita suntik? Ternyata tidak. Prosedurnya yang pertama adalah dilakukan screening. Screening itu apa? Yaitu ditanyakan menjadi kontraindikasi dari vaksin yang akan diberikan. Jadi setiap vaksin itu beda-beda kontraindikasi, dan kontraindikasi itu dari persepsi masyarakat dan persepsi petugas itu kadang-kadang berbeda. Itu yang harus disamakan. Kemudian setelah itu diberikan edukasi. Jadi pada imunisasi itu tentunya ada manfaat. Selain ada manfaat tentunya ada risiko seperti itu. Seperti kita nyebrang jalan aja kan mesti ada risikonya. Seperti itu, dan itu dijelaskan. Apakah risiko itu mesti terjadi atau tidak terjadi, itu adalah juga upaya kita untuk meminimalkan risiko yang ada. Ternyata setelah kita screening ya, screening tentunya ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi dengan dua belah pihak, artinya antara petugas dan keluarga. Kalau ternyata setelah di screening juga pada anak tersebut juga bukan merupakan suatu kontraindikasi. Berikutnya, apakah sudah kontraindikasi ini tidak mungkin terjadi suatu kasus? Masih sangat mungkin karena pada manusia itu 1 ditambah 1 belum tentu 2. Seperti itu. Jadi masih ada proses-proses alamiah. Nah, bagaimana kita bisa mencegah atau memperkirakan itu karena reaksi ini? Nah, kita lihat riwayat sebelumnya. Suatu kejadian yang terjadi bersama-sama. Seperti itu. Jadi pada saat tertentu dia mendapat vaksin, di satu sisi dia ada penyakit yang berkembang di dalam tubuhnya. Pada saat di screening dia belum menimbulkan gejala. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk pada kasus ini tentunya kami masih melakukan pendalaman sesuai dengan prosedur. Ketika terjadi kasus seperti ini, yang pertama kita melakukan pelacakannya. Informasi betul apa salah setiap keluhan masyarakat itu tentunya kita lakukan pelacakan. Jadi kami sudah melakukan pelacakan kepada
yang bersangkutan, kemudian yang pihak rumah sakit dan sebagainya seperti itu, kebetulan dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu dari situ ternyata beberapa kesimpulan itu termasuk koinsiden sementara. Tentunya nanti akan kita lanjutkan. Kita di sini ada namanya Komite Daerah KIPI, Mas. Ya, jadi pencegahan dan penanggulangan KIPI itu ada. Dari nanti rekom dari KIPI, Komda KIPI ini yang akan menjadi dasar. Tapi kesimpulan sementara itu termasuk seperti klasifikasi WHO tadi adalah coincidence. Artinya ada penyakit yang bersamaan dengan... Iya, seperti itu. Jadi coincidence seperti itu. Tentunya nanti akan kesimpulan terakhir nanti dari hasil investigasi dari Komda KIPI yang ada. Jadi kita memang prosedurnya harus membuat sementara dulu. Kesimpulan sementara, kemudian dari kesimpulan sementara itu nanti dari Komda KIPI tadi itu akan merumuskan. Hari ini nanti siang insya Allah nanti juga akan kita lakukan rapat investigasi terhadap kasus tersebut. Apapun permasalahan itu harus kita selesaikan, karena imunisasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jangan sampai beberapa kasus koinsiden tadi itu akan mengganggu proses imunisasi. Karena beberapa kali kemarin juga kita sampaikan mulai ada beberapa kasus difteri yang muncul. Karena kemarin pada saat COVID itu tentunya pada anak-anak itu vaksinasinya tidak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.